Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengambil keberkahan pertemuan kita pada kali ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar pada sistem peredaran darah pada manusia ini adalah 5.1, yaitu menganalisis struktur dan fungsi organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menganalisis fungsi darah pada manusia. 2. Menyebutkan komponen-komponen darah pada manusia. 3. Menyebutkan fungsi tiap-tiap komponen darah pada manusia. 4. Mengidentifikasi fungsi tiap-tiap organ dalam sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang kelima itu adalah mengidentifikasi perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke, sistem peredaran darah itu merupakan suatu proses biologis yang terjadi di dalam tubuh manusia, yang berperan untuk mengedarkan zat-zat atau sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut zat sisa ke alat ekskresi atau pengeluaran. Nah, fungsi dari darah pada manusia ini itu ada 3 ya, Nah. Yang pertama itu adalah transportasi. Nah, transportasi ini berbagai zat. Jadi darah itu bisa mengangkut sari-sari makanan dari usus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi untuk mengangkut hormon dari pusat pembuatan produksi hormon itu ke tujuan dari hormon tersebut. Darah juga bisa mengangkut zat-zat sisa metabolisme untuk diangkut ke organ ekskresi atau organ pengeluaran dari manusia. Darah juga bisa berfungsi untuk mengangkut oksigen dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut CO2, karbon dioksida, untuk diantarkan kembali ke jantung. Nah, selain fungsi darah itu sebagai transportasi, darah juga bisa berfungsi sebagai proteksi dari berbagai benda asing. Termasuk di sini untuk menjadi antibodi, perlindungan tubuh kita terhadap berbagai bibit penyakit, ya Nak? Nah, fungsi ketiga itu yaitu regulasi. Regulasi ini menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, ini dalam hal suhu dan panas tubuh. Suhu dan panas tubuh manusia itu tidak terpengaruh dengan lingkungan. Jadi suhu tubuh kita itu tetap, Nah, cara darah untuk menyeimbangkan atau menstabilkan suhu tubuh kita itu yaitu dengan cara menyebarkan secara merata energi panas di dalam tubuh kita. Jadi kisaran normal, kisaran tubuh kita itu 36 sampai 37 derajat Celcius ya. Komponen-komponen darah pada manusia itu ada 2, Yang pertama itu adalah 55% itu terdiri dari cairan darah atau plasma. Sisanya yaitu 45% itu adalah terdiri dari sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua itu adalah sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga itu adalah trombosit atau keping darah. Nah, fungsi komponen-komponen darah pada manusia itu, yang pertama itu adalah plasma darah tadi. Jadi sekitar 91% plasma darah itu terdiri atas air. Sisanya itu adalah zat terlarut yang terdiri dari protein plasma. Di dalamnya itu mengandung albumin, protrombin, fibrinogen, dan antibodi. Juga mengandung garam mineral dan zat-zat yang diangkut di dalam darah. Seperti yang tadi kita bahas, bisa berupa sari makanan, sisa-sisa metabolisme, gas, hormon. Itu. Nah, fibrinogen yang di dalam protein plasma itu merupakan bahan penting untuk proses pembekuan darah pada saat terjadi luka. Nah, selain fungsi dari plasma darah, ada lagi fungsi dari sel-sel darah. Yang pertama itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Kalian pernah melihat warna darah, Nak? Warna darah merah bukan?
Nah, ini karena adanya sel-sel darah merah. Nah, sel-sel darah merah ini itu mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini mengandung protein yang adalah merupakan protein yang mengandung zat besi. Fungsi dari hemoglobin ini yaitu untuk mengikat CO2 atau mengikat oksigen. Nah, mengikat oksigen dan kemudian karbonioksida di dalam darah. Hemoglobin ini berwarna merah. Nah, karena itulah sel darah merah itu berwarna merah. Yang kedua itu leukosit. Jadi leukosit ini berfungsi untuk menjaga tubuh. Ini sebagai imun tubuh, antibodi. Jadi menjaga tubuh dari serangan berbagai bibit penyakit. Itu adalah fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga yaitu trombosit. Nah, trombosit atau keping darah ini itu sangat berfungsi pada saat proses pembekuan darah. Oke. Nah, dari bahasan tadi timbul pertanyaan yang muncul. Pertama itu sebutkan 3 fungsi darah pada manusia. Yang kedua, sebutkan komponen darah. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari masing-masing komponen darah. Oke, lanjut ya, Nak. Organ sistem peredaran darah. Nah, organ dari sistem peredaran darah pada manusia ini itu ada 2, Nak. Jantung dan pembuluh darah. Jantung itu seperti kita tahu terdiri dari 4 ruang. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Nah, bilik atau ventricle ya itu dindingnya itu lebih kuat. Ini sesuai dengan fungsinya untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Sehingga dia harus kuat dan lebih tebal dibandingkan dengan dinding yang dipunyai oleh atrium atau serambi. Kalau kalian ke rumah sakit atau pernah ikut pemeriksaan di rumah sakit ya, itu dokter biasanya memeriksa tekanan darah. Nah, angka yang ditunjukkan hasil dari pemeriksaan tekanan darah itu, angka yang ditunjukkan yang paling atas itu adalah angka yang menunjukkan di mana jantung sedang berkontraksi. Itu disebut sistol. Sementara angka yang di bawahnya itu adalah angka yang menunjukkan pada saat jantung itu sedang relaksasi atau istirahat. Ini disebut diastol. Ya, nah kisaran normal tekanan darah ini tergantung dari usia, makanan, usia. Kalau misalnya usia produktif ya dari misalnya 18 tahun, anggaplah sampai ke 45 tahun itu 120, 110 sampai 120 itu normal. Ya, cuman tekanan darah itu Nak berubah-ubah, dipengaruhi oleh itu tadi aktivitas, makanan, usia, juga penyakit. Oke, selain jantung, organ dari sistem peredaran darah itu ada lagi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini ada 2, Nak. Ada pembuluh nadi atau arteri dan ada pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dinding arteri ini Nak lebih tebal, kuat, dan elastis bila dibandingkan dari dinding pembuluh balik. Karena pembuluh nadi itu harus kuat menahan tekanan darah yang dipompa oleh jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh tadi. Sementara pembuluh balik atau vena itu mengalirkan darah menuju jantung. Ya, darah yang lebih banyak mengandung karbon dioksida. Nah, dinding pembuluh balik ini atau vena ini lebih tipis jika dibandingkan dengan pembuluh nadi. Oke. Nah, dari bahasan tentang organ sistem peredaran darah dan pembuluh balik dan pembuluh nadi tadi, maka muncul pertanyaan. Pertama, sebutkan 2 sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke. Nah, ini ada soal evaluasi, Nak. Jadi kalian tulis di buku tulis ya. Terus kalian foto, boleh kalian kirim lewat WA group kita atau kalian kirim ke Google Classroom kita ya. Kalian foto terus kalian kirim, boleh juga kalau kalian mau mengetik terus kalian kirim dalam bentuk file juga boleh.
Oke, itu soalnya adalah yang pertama, sebutkan 5 zat yang diedarkan oleh darah. Yang kedua, jelaskan fungsi darah sebagai regulasi. Yang ketiga, sebutkan fungsi sel-sel darah. 4, sebutkan 4 bagian dari jantung. Dan yang terakhir itu adalah jelaskan perbedaan fungsi dari pembuluh balik dan pembuluh nadi. Oke? Kalau ada pertanyaan, boleh lanjut di WA Group atau Google Classroom ya, Nak. Oke, terima kasih ya, Nak. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.